Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan beritanasional.com. Nah pemirsa, di dunia teknologi saat ini sekarang sudah mulai sangat berkembang ya, termasuk dalam penggunaan SIM card yang rencananya nanti SIM card untuk kedepannya akan menggunakan biometrik. Kira-kira biometriknya seperti apa dan apa kelemahan dan juga kelebihannya? Dan ini juga termasuk diangkat oleh tim beritanasional.com di pekan kali ini ya. Untuk membahasnya, saya tidak sendirian. Kali ini saya bersama dengan Imam Toko Kurniadi dari redaksional beritanasional.com. Apa kabar Bang Iman? Sehat terus Mas. Sehat terus ya. Oke, ini akhirnya ada sip-sipan gantian nih. Iya nih, kebagian. Kebagian ya. Oke, Bang Iman, kita mau tanya nih terkait dengan masalah dengan adanya SIM card biometrik gitu ya. Ini kan sempat diangkat juga nih oleh tim beritanasional.com di pekan kali ini ya. Iya. Kenapa dianggap menarik begitu ini? Karena faktanya jumlah SIM card yang beredar sekarang tuh udah 300 juta lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia aja ada 280 sekian ya. Oke, terus? Itu dia. Jadi itu juga termasuk dari ancaman-ancaman ya yang kita cyber, ya kan, pinjol, marketing dan sampai ya penipuan online. Dan itu jumlahnya kalau berdasarkan catatan kita itu udah sampai 9 triliun kerugian dari anti scam. Dari scam yang misalnya telepon nggak jelas apa gitu. Dan tipuannya korbannya sampai 9 triliun jumlahnya. Itu pada Desember 2005. Ada penipuan. Penipuan itu jumlah kerugiannya yang diterima konsumen. Oke. Jadi maksudnya dari SIM biometrik ini kenapa menarik? Karena dianggap untuk membuat aman dari pengguna seluler. Betul. Itu jadi kayak solusi terbaru lah dari pemerintah untuk memutus mata rantai penipuan online itu. Jadi kan jumlah SIM card segitu banyak dengan jumlah penduduk Indonesia yang tidak segitu banyak, malah jadi timbul kecurigaan nih apakah pola SIM cardnya gimana sih? Kan perusahaan telekomunikasi itu kan harus wajib tahu tuh siapa sih pelanggan dia. Gitu. Benar. Jadi itu SIM card itu bakal diatur dengan cara-cara terbaru ini gitu. Oke. Bagaimana kalau kita boleh tahu nih, tim beritanasional.com sudah mulai melakukan investigasi keluar nggak sih terkait dengan SIM biometrik ini? Bagaimana untuk sistem pengerjaannya, kemudian juga nanti yang lain-lainnya gitu? Ya, itu kita sudah menelusuri, itu juga itu berlakunya 1 Januari ini. Oh, udah mulai ya? 1 Januari sampai Juli lah. Oke. Jadi bulan Juni itu bakal berlaku seluruhnya. Jadi Desember ini sampai Juli ini itu penerapannya semacam sukarela atau bentuknya itu sebagai uji coba lah. Oke. Jadi trial and error-nya di sini dan apa yang kekurangannya nanti akan dilengkapi dan Juni itu bakal berlaku semuanya. Jadi semuanya. Oke, kita pengen tahu. Kalau untuk yang dari Desember sampai dengan Juni tadi ya, itu untuk pelanggan yang baru atau yang sudah existing juga akan kena gitu? Klaimnya Komdigi sih itu bakal berlaku yang pelanggan baru ya. Kalau yang pelanggan lama itu nggak bakal kena kebijakan ini gitu. Tapi kita nggak tahu ke depan, itu juga jadi sorotan beritanasional.com kan. Itu ke depan apakah ini juga bakal berlaku surut untuk pelanggan lama atau tidak gitu. Tapi sejauh ini pemerintah masih klaim ini bakal menggunakan pelanggan baru gitu. Itu sebagai salah satu langkah untuk memutus mata rantai pembelian SIM card yang tidak jelas itu. Kan banyak beredar SIM card sudah aktif gitu. Jadi dengan nicknya tidak jelas. Dengan namanya siapa, nicknya siapa. Jadi ini sekaligus meminimalisir bahwa pengguna satu kartu dan pemilik benar-benar satu orang karena terregistrasi dengan menggunakan biometrik. Biometrik kan nggak bisa di-copy kan? Betul dia. Itu biometrik kan juga, ini juga jadi sorotan juga. Biometrik kan juga di Undang-Undang PDP itu kan sebagai yang sangat signifikan kan, karena sensitif sekali. Itu kan karena ya misalnya nick kita bisa rubah dengan beberapa langkah. Dan kalau nomor handphone bisa kita ganti lah, tapi kalau ini kan wajah kan. Tapi berarti jangan-jangan nanti satu orang hanya bisa punya satu nomor ya? Sekarang sih kebijakannya 3 nomor sih. Satu orang 3 nomor. Oke, nah, besok berarti aman ya? Mungkin masih berlaku 3 nomor itu, cuman ya dengan tingkat keketatan yang makin. Iya. Maksudnya lebih lebih bisa terjaga lah ya siapa pengguna-penggunanya ini gitu ya? Ya betul. Jadi operator bisa, pemerintah atau operator bisa tahu, oh ini penggunaannya tepat, karena itu bakal jadi pelanggan baru bakal mendaftarkan diri dengan nomor baru, dan itu operator bakal mengelola dan ada pihak ketiga yang bakal memverifikasi. Oke. Jadi bentuknya itu bakal diverifikasi. Sebenarnya
data itu, yang data biometrik itu tidak dipegang dengan operator, jadi dipegangnya Tetap dengan company ya? dengan company, cuman diverifikasi ke Dukcapil. Setelah Dukcapil, ya berarti kalau udah benar ya berarti sudah bisa menggunakan. Berarti ada integrasi antara si company seluler dan juga pemerintah ya? Betul, jadi penggunaan, nah itu juga jadi sorotan kita, apakah penggunaan data ini bakal bentuknya disimpan di operator atau tidak. Itu kan juga masalah keamanan data juga. Siapa yang bertanggung jawab dengan ini? Apakah memang dia seluler, apakah memang pemerintah langsung? Karena ini kedua-duanya ada kaitannya begitu ya. Nah ini kalau kita pengen tahu apakah memang terjadi pro kontra di luar, bagaimana sejauh ini? Sejauh ini sih karena tingkat sensitivitas kita terhadap data pribadi sudah meningkat kan, jadi kayak ini apa sih gitu, pasti apalagi sih gitu ya gitu. Tapi harus kita tekankan di sini emang untuk memutus mata rantai penipuan online itu dan nomor tidak jelas itu. Jadi harus kita responsif, tapi kita harus juga memperhatikan juga. Jadi pengawasannya gimana sih? Di sini ada undang PDP yang ketat bahwa undang-undang komunikasinya gitu ya. Iya, pelindungan data pribadi yang pelindungan data pribadi betul. Jadi harus sesuai kaidah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita harus mantau apakah data kita bakal aman setelah ini atau tidak gitu. Takutnya yaitu tadi ya, salah satu tujuannya menggunakan SIM biometrik ini adalah untuk mencegah adanya scam-scam di luar yang memang ini SIM cardnya maksudnya tidak ada yang bertanggung jawab gitu terkait dengan masalah ini gitu Bang. Betul ya? Betul. Selain itu apa yang diketahui dari tim Beritanasional.com di lapangan mengenai rencana pemerintah terkait ini Bang Iman? Rencana pemerintah sih itu bakal soal keamanan data itu sih. Karena keamanan data itu kan kita belum tahu nih, di Undang-Undang PDP kan itu setelah terbit ada amanat kita bakal punya lembaga badan pengelola data yang benar-benar untuk khusus untuk melindungi data gitu ya. Betul, kita sebut kayak KPK data lah, independen, jadi langsung dibawa presiden gitu. Dan itu setelah PDP disahkan badan tersebut sampai sekarang belum dibangun gitu. Itu juga masih jadi polemik. Adanya pengen dibawa kementerian, tapi ada yang ngotot di bawah kementerian, ada yang ngotot di bawah presiden langsung gitu. Jadi tanggung jawab langsung di presiden. Nah itu masih jadi polemik dan sampai sekarang tuh belum terjadi. Dan itu kan penting banget untuk menjaga data kita karena mereka akan tegas gitu, misalnya ada perusahaan bocor, mereka langsung diaudit. Benar-benar bertanggung jawab dengan terkait keamanan itu. Sekarang ini kan kita mungkin ada yang lempar-lempar ke sini begitu ya. Tapi dengan ada badan itu, oke, ini yang bertanggung jawab gitu ya. Kita menyambut baik dengan adanya SIM biometrik ini karena memang tujuannya adalah untuk mengurangi scam-scam di luar gitu ya, dan memiliki satu SIM card gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah keamanan data ini akan terjaga ke depannya gitu ya. Kita berharap keamanan data akan semakin terjaga walaupun adanya SIM biometrik ini, karena kita tidak bisa pungkiri adanya dengan kemajuan teknologi saat ini ya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Beritanasional.com. Ya, ini kalau berita yang satu ini tampaknya semua sudah tahu ya, terkait dengan Donald Trump yang kemarin sempat menangkap Presiden Venezuela, dan ini berkaitan dengan hal yang lain-lain gitu ya. Ini ternyata dampaknya ada yang banyak juga nih. Ternyata Donald Trump rencananya akan mengambil alih Greenland dan sebagainya gitu ya. Kita akan tanya dari tim Beritanasional.com terkait dengan gerak-gerik dari Donald Trump ini ya. Bagaimana? Ini kan Donald Trump sekarang ini sudah menjadi sorotan dunia gitu ya, terkait dengan tindakannya yang di pekan ini bikin geger sedunia gitu ya. Apa yang dari tim Beritanasional.com melihat dengan ini gitu? Kali ini sih kita pengen menyoroti Donald Trump itu sendiri ya, karena ya kita tahu di masa kepemimpinan awalnya dia meninggalkan jejak sinisme lah sama Chinese tuh, sama Cina gitu. Dia sebelumnya kan di periode pertama dia perang dagang dengan Cina dan sampai Huawei jadi korbannya di blacklist dari ini, dan nggak punya Google, akhirnya Huawei berdiri sendiri dengan sistem operasinya sendiri gitu. Nah sekarang Trump kayak lebih agresif, nggak cuma Cina, cuman sekutunya juga disikat semua, kayak Rusia, Iran. Nah, Iran sekarang juga pengen diserang katanya diserang sama AS karena ya demi menyelamatkan yang protes ke
rezim Iran lah gitu. Oke. Terkait dengan pokoknya sekarang ini kan kemarin di pekan ini ramai terkait dengan penangkapan Maduro. Ya. Kemudian juga yang isu beredar adalah mengincar Presiden Kuba juga. Ya. Kemudian terkait dengan Greenland juga. Ini kan memantik reaksi dunia ya dengan masalah ini Bang Iman ya. Termasuk yang terbaru Iran gitu kan. Ya. Nah, ini kan kita khawatirkan akan terjadinya apa ya? Jadi pemantik untuk Perang Dunia Ketiga gitu ya. Apa yang di beritaNasional.com lihat di sini? Nah, itu pergerakan fatal dari Trump mungkin. Kalau misalnya dia terlalu agresif dan para sekutunya ngerespon, ya pasti Rusia nyerang, Cina, Iran juga bakal habis-habisan buat menghantam si Amerika. Bahkan nggak cuma Apa sudah ada statement dari beberapa negara terkait dengan ini gitu? pergerakan Trump sih saya melihat masih berbentuk ancaman ya katanya. Saya akan ngambil Greenland, bahkan dia protesan di Iran aja sampai didukung sama Trump gitu. Terus aja protes rezim ini, Amerika bakal membackup Anda. Jadi setiap gerak-gerik di internasional itu pasti ada Trump gitu. Misalnya dari perdamaian Ukraina dan Rusia itu ada peran Trump. Yang jadi pertanyaan kita juga kan kenapa Donald Trump ini bisa seperti ya kok ikut campur banget sih dengan negara orang gitu ya? Itu mungkin ada sensitivitasnya sama Amerika sendiri gitu, dan negara sekutunya kayak ini kok makin jauh berkembang dari saya gitu, makanya dia bakal nunjukin sikap ketegasannya dan mengangkat Amerika itu masih sebagai negara superior gitu, yang masih jadi poros adidaya gitu ya, super power gitu ya, poros politik masih pemegang kendali seperti itulah. Dia pengen nunjukin itu sebenarnya, makanya sampai negara sekutunya temannya dia sama Greenland, Norwegia, negara sekutunya dia sudah lama, Swedia dan lain sebagainya itu sampai diporak-porandain gitu lah, gara-gara Greenland itu. Disenggol-senggol lah gitu intinya ya. Padahal itu intinya juga di Greenland itu juga sumber daya Greenlandnya juga di sana, karena di kandungan di Greenland di dalam itu kan juga ada kandungan yang penting lah, misalnya kayak ada unsur tanah jarangnya gitu yang buat bahan baku untuk perangkat-perangkat teknologi yang kekinian gitulah. Jadi ada arah ke sana pengen menguasai sumber daya yang ada di Greenland, dan ya alasannya sih karena di sana lalu lintas kapal Cina dan Rusia, negara rivalnya itu sering ke sana, dan dianggap Norwegia dan negara sekitar yang ada di Greenland itu tidak mampu untuk mengelolanya. Jadi harus ada Amerika di situ katanya. Nah, yang jadi perhatian kita juga kemarin sempat kaget juga karena Donald Trump katanya menarik diri dari semua organisasi dunia. Iya, betul. Ini maksudnya apa gitu? Ini kenapa begitu? Apakah dia memang menunjukkan tadi yang kalau ya gue masih ada super power dan adidaya, jadi nggak perlu organisasi dunia, atau gimana yang beritaNasional.com lihat? Ya kita sih menilai itu sebagai gerakan Trump yang memang yang agak nyeleneh gitu. Dia bisa kayak ini bisa hidup sendiri kali ini negara gitu. Tapi emang itu pengen saya beritaNasional Team itu pengen melihat apakah ini karakter Trump yang pengen ditunjukin. Dia pengen nunjukin superiornya superiornya Amerika yang dulu lagi pengen digaungkan. Di samping ada Cina dan Rusia yang juga kuat lah, itu negara-negara kuat lah yang sewaktu-waktu ya bisa menyusul Amerika juga gitu. Oke, tapi kalau dari yang kita khawatirkan dengan tindakan Trump ini kan adanya pemantik untuk berselisih antara satu sama lain kan begitu maksudnya kan Bang Iman ya. Tapi dari satu sisi Bang Iman tadi bilang juga ini cuma nunjukin taring doang gitu. Apakah cuma kayak gertakan gitu? Iya, saya sih tim beritaNasional sih masih menganggap sejauh ini seperti itu sih. Gertakan ya? Masih gertakan. Tapi misalnya kalau gertakan itu sampai. Tapi kan walaupun gertakan sudah terbukti di Presiden Venezuela Bang Iman. Ya itu sebenarnya kita menganggap itu sebagai bentuk unjuk taring lah kepada Cina sama Rusia gitu. Maksudnya ini jangan macam-macam dengan negara gue nih. Iya, gitu itu negara. Dan Iran juga sama. Tapi ya respon Rusia, Cina dan Iran ya tetap lah kayak wah ini Amerika kok seberani ini gitu. Dan mereka juga bersiap secara diam-diam mungkin bakal melakukan serangan misalnya sudah Trump sudah di luar batas gitu. Dan ini mungkin Iran mungkin bisa jadi pemantik di sana kalau misalnya sampai Rusia masuk dan mengatur lagi pemerintahan Iran itu, karena ya kita nggak mungkin motif di Trump pasti ada sumber dayanya. Venezuela itu juga
sumber daya minyaknya paling terbanyak. Iran juga masuknya ke banyak gitu. Jadi ya ada motif ke situ lah. Greenland juga ada. Jadi kayak dia emang pengen menguasai sumber daya sih. Bener-bener pokoknya kalau kata orang gimana ada sumber daya di situ udah termasuk gitu Betul, ya. emang motifnya ya politis, terus ekonomi dan gitu-gitu sih kayaknya. Tapi kalau melihat dari tadi kan bagaimana juga sempat memperhatikan periode pertama waktu Donald Trump waktu menjabat sebagai presiden Amerika Serikat ya, meskipun kedua akhirnya lengser dengan yang lain Joe Biden sekarang terpilih kembali. Berarti kan ada sesuatu hal yang dilihat oleh orang di Donald Trump. Ya itu dia, saya nggak tahu kenapa harus dia yang kepilih lagi ya. Mungkin ada sokongan dari yang lain-lain. Tangan yang tidak kelihatan sih, kita nggak tahu juga sih, karena emang sosok yang kontroversi, berani ya emang agak-agak angkuh gitu ya mungkin. Banyak hal yang dilakukan oleh Donald Trump kemarin, termasuk juga masalah perang dagang yang Indonesia hampir kena imbasnya berapa Ya, persen betul. gitu kan. Terus akhirnya seperti iya benar yang kata Bang Iman, seperti kayak mau menunjukkan taringnya begitu ya. Bukan semua negara yang diancam tarif langsung merapat kan. Termasuk terkait dengan masalah hal yang sekarang ini, beberapa negara sudah memberikan respon ya, presiden-presiden, kemudian kementerian luar negeri mereka juga memberikan respon ya. Kalau ini emang menentang tegas terkait dengan tindakan Donald Trump saat ini ya. Betul. Oke, baik. Kita akan update terus bagaimana perkembangan daripada pergerakan Donald Trump ini. Apakah memang ia akan mengambil Greenland dan lain sebagainya gitu ya. Tetapnya akan terus kita pantau selalu dan kita update di beritanasional.com ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Ya, seolah tak pernah selesai masalah banjir di DKI Jakarta. Dari tahun ke tahun pasti ada aja banjir gitu ya. Dan ini mengakibatkan sejumlah jalan ataupun ruas jalan menjadi terganggu dan akhirnya jadi macet berkepanjangan. Apalagi kalau sudah bentrok dengan jam pulang kerja karyawan DKI Jakarta. Kita akan tanya dengan Bang Iman update terkait masalah banjir ini. Bang Iman, ini di pekan kali ini Jakarta diguyur hujan yang benar-benar sangat luar biasa gitu ya. Akhirnya mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Apa update dari beritanasional.com terkait dengan banjir ini? Infonya tuh Februari itu musim hujan tuh sampai bulan Februari gitu. Ini emang siklusnya adalah Februari puncak gitu ya? Iya, puncak ke Februari. Dan Pramono sekarang ngambil langkah jangka pendeknya itu modifikasi cuaca. Itu untuk sampai 5 hari ke depan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bakal digelontorkan dana sampai sebulan sampai 30 hari penuh gitu. Di Februari nanti. Di Februari nanti. Mulai 5 hari mulai dari sekarang dan tiga bakal diperpanjang mungkin 30 hari ke depan gitu. Kalau misalnya cuaca ya untuk meredam banjir yang masih tersisa sekarang. Dari catatan beritanasional.com, wilayah mana aja sih yang tercatat dengan kondisi wilayah banjir terparah gitu di DKI Jakarta? Ini masih di sekitar Jakarta Barat sih, kayak hampir menyeluruh sih Jakarta Barat. Hampir menyeluruh ya? Iya, cuman ya itu karena alasannya karena curah hujan yang tinggi dan ya drainase yang ada itu yang mampet gitu ya, nggak bekerja secara maksimal. Ya, tidak maksimal karena curah hujan yang terlalu tinggi dan ya drainase ya kewalahan gitu. Karena ada banyak faktor juga yang mempengaruhi misalnya kayak tata kelola, terus yang mungkin masih ada sampah di itu masyarakat yang belum aware dengan itu. Kalau kita perhatikan kalau untuk masalah banjir Jakarta ini kan kayak masalahnya nggak pernah selesai gitu ya. Dari tahun ke tahun, gubernur ganti gubernur itu akan tetap sama gitu ya. Kalau dari kacamata dari beritanasional.com ini sebenarnya masalahnya di mana sih, Bang Iman? Masalah sih kayak tata kelola mungkin sih. Kayak emang harus ada ya yang di wilayah-wilayah yang banjir yang harus kita sterilkan atau di wilayah-wilayah aliran sungai itu harus kita pemukiman harus kita bersihin lah, harus normalisasi lah. Itu kan PR jangka panjang dan agak susah tuh ke sana. Belum lagi masalah integrasi antar wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, yang Bogor yang juga punya aliran sungai ke Jakarta itu juga kan kita Kampung Melayu tuh lagi parah juga kalau misalnya banjir ya, daripada dapat kiriman dari Bogor. Tadi Bang Iman sempat nyindir masalah terkait ada modifikasi cuaca. Jakarta ini semua modifikasi cuaca. Kita lagi musim panas, dimodifikasi cuaca untuk hujan. Ketika musim hujan, dimodifikasi cuaca supaya tidak ada terjadi hujan yang berlebihan gitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya dalam pemerintah terkait masalah ini ya? Ya itu dia, makanya kita juga, mungkin pemerintah juga agak bingung, nih cuaca begini parah, apa yang kita lakukan dalam waktu dekat gitu. Selain menurunkan berbagai sejumlah pompa
pompa untuk membuang banjir itu kan, itu sampai 1.200 pompa nggak salah. Waktu di musim banjir yang awal lalu, DKI Jakarta kan sempat juga dilanda banjir ya. Terus kemudian Pramono Anung mengatakan ada beberapa pompa air yang nggak bekerja karena mesinnya mati, kepanasan, karena bekerja secara ekstra. Apakah di sekarang ini mesin-mesin itu update-nya mungkin Beritanasional.com sudah mengetahui apakah update-nya memang terbaru sudah berjalan semua? Belum ada update sih dengan kondisi mesin itu, cuman yang pasti 1.200 itu bakal 1.200 mesin itu diturunkan. Ya benar secara bergantian, kalau ada yang panas diberhentiin ditukar sama ini. Cuma kan itu kan Tidak bekerja secara mungkin dimaksimalkan hanya 2 jam, 3 jam gitu ya? ya betul. Mungkin sekitar waktu itu kali. Tapi kan emang Totalnya berapa tadi Bang Iman? 1.200-an nggak usah. 1.200 di seluruh DKI Jakarta? Ya mungkin ditaruh di tempat yang rawan-rawan aja gitu mungkin. Oke, jadi memang salah satu penyedotan mesin ini sangat berfungsi dan diharapkan untuk bekerja dengan baik ya? Berfungsi sejauh ini, cuma kan dalam waktu jangka pendek tuh. Kita kan butuh yang jangka menengah. Jangka panjang ya? Jangka menengahnya ya mungkin harus ada evaluasi gitu. Pas hujan reda, ada titik-titik apa aja yang harus diperbaiki ya. Atau saat musim kemarau, ketika lagi kering, apa yang harus dibenahi gitu ya? Mungkin gitu, ada pengurukan kali lah atau pedangkalan dan sebagainya gitu. Itu kan harus kita perhatikan juga. Oke, ini kan kita sebagai termasuk pekerja gitu yang menuju ke kantor, ini kan menjadi terdampak ya Bang Iman ya. Apalagi kalau terjadi hujan pada saat menuju di jam kantor ataupun di saat pulang kantor gitu ya. Ada nggak respon dari masyarakat ke tim Beritanasional.com terkait dengan keluhan banjir ini? Wah, banyak keluhan banget gitu. Apalagi yang kita temukan juga, ya kita tahu sendiri berangkat kantor jadi panjang waktunya dan pulang juga panjang gitu. Ada yang mau berangkat tapi terhambat sama banjir gitu. Ada motor masuk tol, dibuka tol untuk Bahkan Transjakarta sempat tidak beroperasi. Iya, itu dia. Itu bakal menyulitkan banget gitu. Makanya penanganan yang lebih komprehensif itu menengah dan panjang kayak kita harus sudah mulai sih. Walaupun emang panjang emang agak sulit. Mungkin bisa antar lintas wilayah, tapi itu emang harus kita lakukan sih. Kerjasama antar kementerian, kemudian stakeholder gitu ya, semua bekerja sama ya. Ada nggak lagi misalnya dari keluhan masyarakat ataupun tim pekerja yang atau memberi masukan gitu yang sempat ditangkap oleh tim Beritanasional.com gitu? Masukannya sih sejauh ini kayak masih ya penanganan banjir yang lebih baik sih. Jadi nggak cuman hujan 3 jam kok udah banjir, dan itu sudah merepotkan gitu. Semua sektor kayak terganggu gitu, bahkan sampai UMKM yang biasanya ya ramai pembeli dari ojek online mungkin gitu, itu bakal terdampak gitu. Jadinya ya sektor-sektor yang strategis juga semuanya terdampak ya. Iya. Catatan apa lagi yang ditangkap oleh Beritanasional.com terkait dengan masalah banjir DKI Jakarta? Ya, itu masalah penurunan tanah juga sih. Oke, ini penting ya. Ya, penurunan tanah itu makanya Pemprov DKI menghimbau udah kalau misalnya masyarakat itu tidak lagi mengebor tanah gitu, mengambil air dari tanah, karena Semakin digunakan semakin turun tanah ya. betul. Dampaknya di Jakarta Utara. Dampaknya Jakarta Utara, bahkan di Kemayoran Air laut sudah tinggi dibandingkan dengan daratan. di Kemayoran, saya pernah tinggal di Kemayoran, itu airnya sudah rasa ancol, asin. Oh gitu. Iya. Mungkin kalau wudhu enak banget, asin. Apa kalau orang bilang payau ya airnya ya? Ya, seperti itu. Emang aliran dari mana tuh, Bang Iman? Mungkin airnya sudah mengandung garam, sudah dekat Ancol mungkin. Gitu ya. Mungkin. Padahal itu di daerah Kemayoran. Oh, itu pada kemarin kalau dari Ancol sebenarnya ada beberapa jarak kilometer ya. Iya, lumayan makanya. Tapi sudah mulai terdampak Misal juga kita ya. cuci gelas gitu, kita taruh airnya gelasnya agak tergenang itu di air itu di pinggir-pinggir sudah ada garam gitu. Oh, I see. Jadi sudah mulai tercemar Jadi kita ya. sudah berasa banget kalau ya emang Jakarta tenggelam, mungkin isunya ke depan mungkin ya sudah. Jangan dong. Semoga dengan isu tenggelam ini ya emang banyak beredar terkait masalah. Tapi kan pemerintah juga punya rencana terkait dengan membangun Green Sea Wall kan. Saat ini yang sedang digalakan. Meskipun bocor-bocor ditambal-tambal dulu deh gitu kan. Tapi Green Sea Wall kan sudah mulai menjadikan proyek yang utama ya. Kalau tidak salah panjang di semasuk Pulau Jawa ya. Ada update nggak juga terkait dengan Green Wall ini? Itu belum ada update sih, tapi itu Great Wall ya? Green Sea Wall. Grand Sea Wall ya, oke. Itu bakal ya itu jadi suatu proyek jangka panjang di lintas kementerian juga sih. Dan itu juga ya sejauh ini belum kelihatan update-nya seperti apa sih. Tapi kita tim Beritanasional juga bakal mengupdate informasi itu sih. Ini yang kita tunggu ya. Kita akan lihat update ke depan terkait dengan masalah pembangunan
Green Sea Wall tadi, kemudian juga penanganan banjir DKI Jakarta seperti apa, dan yang pasti kalau mau mengetahui update-update mengenai banjir titik mana saja yang harus dilalui, yang tidak dilalui, itu akan diupdate terus oleh tim beritanasional.com ya. Terima kasih Bang Iman sudah bergabung bersama saya di pekan kali ini, membahas dari sejumlah isu. Kita akan lihat isu ke depan lagi, ada apa aja di pekan ke depan ya. Siap, Mas. Sekali lagi terima kasih Bang Iman ya. Saya Isakan, demikian beritanasional.com untuk di episode kali ini ya. Sampai jumpa.